Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'd. Yaitu iman kepada hari akhir. Anak-anakku semuanya, kita lihat sudah banyak yang hadir ya. Di sini ada 40 siswa yang hadir. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangatnya nih. Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangatnya sih. Allahu Akbar. Semuanya. Semoga kita, keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita, teman-teman kita senantiasa diberikan kesehatan, mengurangi rasa kangen kita, cinta kita kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita semuanya. Sholawat, salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita, kekasih kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semuanya. Pembelajaran pada pagi hari ini ya, marilah kita buka dengan membuka terlebih dahulu ya. Buka doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syahadat bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa baca Al-Fatihah juga. Semoga Allah berikan berkah, Allah berikan kesehatan fisik kita, jiwa kita, Allah berikan kelonggaran hati-hati kita, ketentraman dalam hati-hati kita semuanya di bawah bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, ya. Pada pembelajaran kemarin kita sudah membahas bersama-sama materi tentang yaitu Quran surat Ali Imran ayat 159, 190 dan 191 serta hadis terkait dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Masih ingat enggak anak-anakku pelajaran kemarin? Sudah jelas semuanya ya, insya Allah ya materi yang kemarin. Sekarang kita membuka materi pelajaran tentang iman kepada hari akhir. Ya. Anak-anak semuanya, apakah ada yang bisa menyebutkan tanda-tanda iman kepada hari akhir antara lain? Coba, ada nggak kira-kira? Ada yang bisa menyebutkan tanda-tanda iman kepada hari akhir? Apa itu? Akan terjadinya hari kiamat? Mas Maulana mungkin? Mana? Mas Bintang. Tanda-tanda iman kepada
Tempat ada Mas Yunta. Coba sebutkan salah satunya apa? Matikan. Anakku semuanya, silahkan kita mengisi daftar hadir ya. Nanti bisa dibuka di LMS ya. Materi kita bab 2 itu iman kepada hari akhir. Kemudian nanti anak-anakku mengisi daftar hadir di sini ini. Pastikan daftar hadirnya terisi nih. Nah, wajib isi daftar hadir. Kemudian setelah mengisi daftar hadir anakku semua, ya, daftar hadir di sini, ya, pastikan nama kita ada ya, di LMS itu, hadir hari ini. Kemudian nomor absen, ya. Kelas, sudah sholat subuh hari ini atau belum? Ya nanti diisikan di sini dengan tertib, coba. Mbak Yeni sudah sholat subuh belum tadi? Mbak Yeni, halo. Yeni Agustina. Ya? Hidupkan speakernya coba, Mbak Yeni. Lagi jangan, Pak. Beralangan. Mas Muhammad Hadi, sudah sholat subuh belum? Ampun. Oh, sudah beralangan juga. Oh, sudah sholat subuh kok ya. Mas Rizky? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Mas Danar, Satrio? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ah, mantap, alhamdulillah. Mas Ayub, sudah subuh belum? Sampun, Pak. Alhamdulillah, ya nanti teruskan di sini ya. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah, dibimbing untuk bisa mengerjakan sholat 5 waktu, karena itu tiangnya agama untuk kita semuanya. Ya. Kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, maka perbaiki sholat kita, dimulai dari sholat kita semuanya. Sudah tertibkah biasanya melaksanakan sholat wajib 5 waktu? Mungkin ada yang bolong-bolong, ada yang sudah. Nanti yang belum tertib ditertibkan lagi, kan sudah kelas 3. Sudah mau lulus, nggih. Besok membimbing rumah tangga juga. Habis SMK nanti mau kemana anakku? Ada yang mau langsung rabi? Nikah? Atau mau kerja dulu? Mbak Yeni, mau ngapain habis SMK? Mbak Yeni, mau nikah? Sudah ada yang nembung belum? Belum. Oh, belum ya, sudah. Nanti sekolah dulu ya, kerja dulu ya. Ya. Kerja, Apakah Pak. kamu sudah baca Al-Qur'an? Sudah belum? Dalam seminggu berapa sering kamu mengaji coba, baca Al-Qur'an? Nanti dituliskan di sini. Ada nggak yang tadi malam baca Al-Qur'an? Ada nggak? Yuk. Ya, Mbak Bella. Mbak Bella tadi malam baca surat apa? Mbak Betty, baca surat apa Mbak Betty tadi malam? Oh ya. Oke, nanti diteruskan di sini terus dikirim ya, terus itu. Setelah mengisi daftar hadir dan terekam semuanya, ya, dan alhamdulillah yang ikut Yum ini udah 45 ya. Udah 45 peserta ya, alhamdulillah. Kita kemudian melihat kontrak belajar. Ya, kontrak belajar di sini. Jadi kontrak belajar ini ya akan kita laksanakan ketika mau pembelajaran seperti biasanya ya. Sebelum pembelajaran kita mengadakan kontrak belajar dulu. Pertama dimulai hari Senin 13 September 2021 jam 8.30 ya. Lewat Zoom meeting wajib ya, wajib datang dan LMS. Semua anak-anakku sudah punya akun LMS ya kemarin ya? Sudah semuanya. Sudah? Nggak ada masalah untuk LMS. Pengerjaan tugas meliputi, jadi pertama anak-anakku kita nanti akan belajar bersama-sama yaitu materi, tentang materinya. Pak akan sampaikan garis besarnya dan juga video-video ringkasnya. Untuk pendalamannya nanti didalami di rumah sendiri-sendiri dengan mandiri. Ada resume itu meringkas. Poin-poinnya penting apa. Maksimal 3 halaman langsung diupload di kolom resume di sini. Ada diskusi juga, nanti akan diskusi bareng-bareng. Ada juga nilai resume, nilai diskusi. Kemudian ada latihan soal pilihan ganda dan essay. Dan ujian kompetensi.
waktu sampai dengan tanggal 20 September 2021. Yang ketiga, bagi yang belum lulus maka akan mengikuti program remedial. Khawatir, jangan berkecil hati, anak-anakku yang belum lulus, ya, nanti tetap bisa untuk mengulang lagi di program remedial ini. Ya. Bagi yang belum KKM, bagi yang sudah nilainya KKM, ya, baik, maka akan mengikuti program pengayaan. KKM-nya berapa? Di sini kita adalah 75 untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, terima kasih anak-anak semuanya, ya, sudah mengisi daftar hadir dan kontrak belajar. Ya, pastikan semuanya mengisi daftar hadir. Materi untuk pembelajaran iman kepada hari akhir anak-anakku itu ada modul. Saya lihat modulnya ini, ya. Ada yang berupa modul PDF, ya. Sudah Bapak share di sini, ya. Sudah berapa halaman ini? Nah, ya ini bab 2 iman kepada hari akhir ini. Kehidupan manusia di hari akhir yaitu hari kiamat. Seperti inilah perjalanan yang sangat panjang. Maka anak-anak semuanya hendaklah kita senantiasa bersemangat untuk mempersiapkan diri kita menuju hari atau kampung yang langgeng, yaitu akhirat. Nanti bisa didalami materi ini. Kemudian anakku semuanya, ya, ada juga materi yang berupa Word. Ya, nanti sudah di sini, ya. Sama juga kemudian ada materi PowerPoint. Ini lebih ringkas lagi kalau PowerPoint ini nanti sudah ada di pijat saja nanti di PPT-nya ini, di drive Bapak nanti. Kemudian materi video, coba kita pelajari sebentar tentang iman kepada hari akhir. Silakan diperhatikan, direnungkan anakku semuanya. Sudah Bapak buatkan ringkasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan dan kemudahan segala urusan kita semuanya. Sampailah pada saatnya kita belajar bersama-sama kembali kompetensi yang kedua, yaitu iman kepada hari akhir. Potensi dasar pada iman pada hari akhir ini, ya, kita nanti diharapkan, ya, pertama bisa yakin betul bahwa hari akhir itu betul-betul akan terjadi. Kemudian kita bisa berperilaku jujur, tanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan pada hari akhir yang kita yakini. Ya, kita akan berhati-hati dalam perbuatan kita masing-masing. Kita bisa menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir, dan kita bisa menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan berlaku jujur, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai beriman kepada hari akhir disebut juga dengan hari kiamat atau hari kebangkitan. Secara istilah, hari akhir adalah berakhirnya kehidupan dunia yang fana ini. Kullu man 'alaiha fanin, kata Allah dalam surat Ar-Rahman. Semua yang berada di muka bumi ini akan binasa. Akan terjadi hari kiamat, akhir dari kehidupan makhluk Allah semuanya, termasuk manusia, jin, malaikat, semuanya. Mengapa perlu beriman kepada hari akhir? Pertanyaan yang mendasar dalam kompetensi. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Kita bisa perhatikan Al-Quran tentang kehidupan akhirat disinggung berkali-kali. Kehidupan Islam tidak hanya kehidupan memikirkan urusan dunia, namun juga tentang setelah kita hidup di dunia ini. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Ada teori kiamat menurut teori astronomi, bagaimana besok akan terjadi tabrakan antar planet atau bintang karena gaya gravitasi yang melemah dan sebagainya. Kemudian kiamat menurut teori fisika,
Bagaimana matahari sekarang itu bersinar, namun suatu saat pun akan redup sinarnya sehingga alam ini tidak seimbang lagi. Terjadilah itu kiamat. Teori geologi juga demikian ya. Sekali gas yang nanti akan terjadi perubahan-perubahan di dalam planet-planet ataupun di dalam bintang-bintang ini, sehingga terjadi hari kiamat. Ada meteor yang jatuh dan sebagainya. Itu antara lain dari peristiwa hari. Sekarang kita hidup di dunia, fase-fase kita dalam hidup di dunia, dan nanti akan masuk ke alam baru, yaitu alam barzakh, alam kubur. Kemudian akan hancurlah seluruh alam ini, binasa dari kiamat, dan kita akan dibangkitkan kembali di yaumil ba'ats atau hari kebangkitan. Setelah kita dikumpulkan di yaumil mahsyar, maka kita akan ditimbang yaumil mizan dan diberikan catatan amal, dihisab catatan amal baik dan catatan amal yang tidak baik. Dan kita akan dihadapkan, diberikan syafaat kekasih kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya salat dulu ya. Karena di situ nanti jembatan sirat kita akan melewatinya. Ada yang seperti kilat berjalan, berlari, ada yang merangkak, bahkan ada yang kesot, bahkan ada yang tidak bisa melewati. Yang tidak bisa melewati berarti yang masuk ke neraka. Yang bisa melewati insya Allah masuk ke surga. 7 tingkatan neraka: neraka jahanam, neraka ladhu, tumah, syair, neraka syakor, neraka jahim, neraka hawiyah. Setiap tingkat luas sekali dan banyak sekali pintu-pintunya. Kekal abadi di sana orang-orang yang di neraka, kecuali Allah berikan pertolongan di sini. 7 tingkatan surga yaitu surga Firdaus, surga Aden, surga Khulud, surga Naim, ada ma'wa, salam, dan muqammah. Setiap surga ada tingkatannya, dan di setiap tingkatan ada pintu-pintu yang sangat banyak sekali. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ghafir ayat 59, Allah berfirman, sesungguhnya hari kiamat pasti. Allah juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Amal baik seberat darah pun akan dibalas. Begitu juga amal buruk seberat darah pun akan dibalas. Nama-nama hari akhir ya, ada as-sa'ah, hari kiamat, yang melibas hari kebangkitan, al-qari'ah, goncangan. Kiamat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro kecil dan kiamat kubro besar. Akhirnya kehidupan sebuah makhluk, misalkan satu di antara kita meninggal, itu kiamat sugro. Kiamat besar ya, nanti akan hancurnya semua alam ini, termasuk makhluk. Sebagian tanda-tanda kecil antara adalah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kecil kiamat sugro. Fitnah, banyak orang mengaku nabi palsu, pemimpin zalim, hilangnya amanah, silaturahim terputus, zina dan riba merajalela, miras, musik merajalela, banyak bencana, bunuh diri, bermegah dalam bangunan, waktu terasa semakin singkat sekali. Banyak orang yang durhaka kepada orang tua, perempuan dibanding laki-laki lebih banyak, hilangnya rasa malu, akhir maksiat, diangkatnya ilmu, dan orang alim banyak meninggal dunia. Dan sebagainya. Tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar: 1, turunnya Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam turun, munculnya asap, munculnya Dajjal, Dabah, kemudian matahari terbit dari barat, Ya'juj, dan selanjutnya. Fungsi iman kepada hari akhir yaitu manusia senantiasa berhati-hati sehingga selalu taat kepada petunjuk agama dan sadar akan batas kesalahan duniawi, memperbaiki kualitas kebaikannya, membuat manusia sadar bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia ini merupakan tujuan manusia hidup di akhirat, mendorong manusia agar menambah perbuatan baik, mengingatkan perbuatan dunia adalah ladang akhiratnya, ladang untuk menanam, tidak iri terhadap kenikmatan yang didapat dari orang lain, membuat jiwa menjadi tentram. Hukum hikmah pada hari akhir. Hikmah pada hari akhir, iman kepada hari akhir, tidak meniru pola hidup orang kafir, meningkatkan ketakwaan dan lebih giat dalam beramal soleh, selalu berusaha berbuat benar dan baik, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, menanamkan kesabaran dalam kebenaran dan saat terkena musibah,
lebih berhati-hati dalam berbuat, kemudian membuat manusia selalu melaksanakan kewajibannya dan tidak terlelap akan kehidupan dunia yang fana ini. Ya. Sudahkah kita menyiapkan hari akhir kita, anak-anak semuanya? Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan iman wal Islam, sehingga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, yang soleh, dimudahkan dalam beribadah dan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhir hidup kita nanti Allah ambil diri kita dalam keadaan iman wal Islam bi husnul khatimah, manfaat di dunia, manfaat di akhirat, dan kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan kasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang Pak sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih giat lagi beribadah, lebih giat lagi untuk bermanfaat bagi sesama manusia, menebar kebaikan, Islam rahmatal lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menerima nggih untuk materi ini? Sudah bisa memahami nggih? Alhamdulillah. Gimana? Sudah 46 yang hadir ini. Laku, setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir tadi, ya, untuk sekilas tentang materinya dan juga gambaran sekilas lewat video ini, maka sekarang kita diskusi di sini. Bisa nanti dibuka tentang kolom diskusi. Ya. Ini. Silahkan anak-anakku membuka maksudnya di kolom diskusi. Tugas diskusi ya. Sudah semua ya anakku? Itu nanti ada 3 pertanyaan yang adalah kita diskusikan. Pertama, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Kemudian, bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir? Dan yang ketiga adalah nilai karakter apa saja yang bisa Anda kembangkan, terapkan setelah mempelajari materi iman kepada hari akhir. Jelaskan. Nah, semuanya silahkan nanti dijawab ya. Di sini kita di forum diskusi ini ada waktu 1/4 jam atau 15 menit untuk di diskusi ini. Silahkan. Paham ya anak-anakku ya? Nanti kita buka di LMS-nya, paham ya? Untuk diskusi ini ya? Paham, Pak. Paham ya? Mas Aldi, Mas Aldi paham ya? Mas Aldi? Ya. Mas Ahmad Nur Anas, 12 OA. Mas Ahmad, halo? Ya. Mas Yuda paham ya sekilas ya? Iya, paham, Pak. Ya, alhamdulillah. Nanti di diskusi ini silahkan untuk dimusyawarahkan, kita diskusikan di sini ya. Silakan masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Silakan didiskusikan di kelasnya masing-masing. Bisa dibagi per kelompok di kelasnya, yang putra-putri dan sebagainya silahkan musyawarahkan di grup itu, di LMS itu. Ya. Diumumkan, nanti ditulis di LMS. Bapak tunggu ya. Ya. Bisa disambil minum, bisa sambil ngopi, sambil kita diskusi tentang mengapa kita harus beriman pada hari akhir, bagaimana cara kita beriman pada hari akhir, dan nilai karakter apa saja yang bisa kita kembangkan, terapkan dengan iman kepada hari akhir ini. Misalkan di bidang sosial dan sebagainya.
Nanti sekarang nanti Isya. Nanti kami. Udah ya anak-anakku semuanya ya. Alhamdulillah diskusi udah terisi forum di diskusi ini. Jawabannya bagus-bagus ya. Jadi iman kepada hari akhir ini memang salah satu rukun iman harus kita imani bersama-sama ya. Demi keselamatan dunia dan akhirat kita, kebahagiaan dunia dan akhirat kita semuanya yang berhikmah dari itu. Setelah itu nanti anak-anakku membuat resume, silahkan membuat resume tentang ya, pembelajaran ini. Jadi resume ini nanti maksimal 3 halaman saja, biar ringkas ya. Maksimal 3 halaman dan nanti apa itu? Dibuat dalam bentuk PDF bisa atau dalam bentuk Word bisa. Dan nanti dikirimkan di sini ini ya. Kembali lagi. Ini kan waktunya sampai 1 minggu. Jadi tidak harus selesai hari ini juga. Nanti bisa untuk pekerjaan rumah. Setelah selesai membuat resume, anak-anakku nanti mengerjakan soal latihan. Soal latihan ini ya berisi pilihan ganda saja. Ya. Kemudian ada soal isi. Ya. Setelah ada soal latihan dan isi kita kerjakan, ya di situ nanti silakan dikirim dan bawa koreksi. Nanti ada namanya tugas yang kelima yaitu kita mengerjakan uji kompetensi. Ada soalnya pilihan ganda. Nah, uji kompetensi ini sebagai tolok ukur kita sudah menguasai materi ini atau belum. Kalau sudah berarti
di atas KKM nilainya, yaitu di atas 75. Ya, nanti silakan dibuktikan. Insya Allah soalnya mudah-mudah. Iman kepada hari akhir kan sudah kita pelajari dari SD, SMP, bahkan SMK kelas 3 ini ya. Dan sudah menyatu dengan peribadahan agama kita sehari-hari ya. Kemudian yang belum mencapai KKM 75 nanti bisa masuk program remedial ya di sini ini. Dan ada program pengayaan ini dikhususkan siswa atau anak-anakku yang sudah KKM ya, bisa di sini. Setelah itu nanti ada nilai akhir dan ranking ya. Kalau ada nilai sudah masuk semuanya, nanti Bapak akan membuat rangkuman nilai akhir dari berbagai tugas ini ya. Dan juga nanti ada ranking. Yang ranking 1 ya insya Allah dapat door prize. Door prize-nya minta apa anak-anakku semuanya? Yang murah-murah saja. Sudah paham ya anak-anakku alurnya ya untuk pengerjaan di LMS ini ya? Sudah paham semuanya? Mbak Bella sudah paham ya alurnya? Paham. Halo Mbak Bella? Alurnya paham? Oh, belum bisa seperti ini. Mas Yuda paham ya? Mas Yuda? Paham, Pak. Iya, sudah. Ini. Anak-anakku semuanya, pembelajaran iman kepada hari akhir sudah kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah. Bapak sangat berterima kasih, seneng banget ketemu dengan anak-anakku, kangen ya, ingin kayak segera sekolah lagi, bertatap muka secara langsung. Ya. Semoga nanti akan ada perkembangan dan kita bisa ke sekolah lagi. Kangen nggak ke sekolah? Belajar di ruang kelas? Kangen betul. Mbak Bella kangen nggak di ruang kelas? Senyum-senyum ya. Ya. Ya, ini nanti silakan dipelajari di rumah ya dari apa itu? Materi iman kepada hari akhir. Kemudian tadi apa itu diskusinya, resumnya, pengerjaan soal latihannya dan tugas-tugas kompetensi dan batas waktunya sampai minggu depan. Jadi hari Senin itu nanti kita akan adakan peninjauan kembali hasil akhir dari kamu ya setelah mengadakan uji kompetensi ini. Silakan dicermati semuanya. Anak-anakku sebelum kita tutup mungkin ada komentar, ada pertanyaan atau masukan, saran untuk pembelajaran kita di pagi hari ini, silahkan. Ya. Mas Alfrio, ya Muhammad 11 TABA, ada komentar Mas Alfrio tentang iman pada hari akhir. Buatin, Pak. Weh, setelah belajar iman kepada hari akhir, kira-kira apa yang dirasakan? Ibadahnya mungkin tambah semangat nggak? Nggih, Pak. Oh ya, tambah pengen sholat rajin nggak? Nggih. Ya, beramal yang banyak ya, sebanyak-banyaknya beramal. Diniati mencari ilmu karena ibadah. Ya. Hikmahnya apa coba? Iman kepada hari akhir. Yang lain lagi, Mbak Betty coba. Hikmah belajar iman kepada hari akhir apa coba sebutkan untuk hidup kita kira-kira? Semakin apa Mbak Betty? Ya. Alfrio. Lain? Oh ya. Bagus, alhamdulillah anak-anakku tanggapannya bagus-bagus dan sudah terekam di diskusi ini ya. Dan nanti bisa ditambah lagi diskusinya ya di rumah bersama dengan kawan-kawan ya. Atau bisa jumpa darat yang dekat-dekat ngumpul-ngumpul sambil nyambel bawang bareng-bareng coba. Ya. Kalau udah tidak ada pertanyaan ya, semoga dengan materi iman kepada hari akhir yang kita pelajari ini bisa menambah semangat kita untuk beribadah yang lebih rajin lagi, untuk lebih lebih giat lagi dan lebih yakin lagi. Ya. Belajar niatnya ibadah, bekerja untuk
diri kita, keluarga kita, juga karena diniat ibadah. Ya. Apapun yang diniati karena ibadah, insya Allah akan berbuah pahala dan kebaikan yang akan kita terima di akhirat nanti. Ya. Sholatnya yang bagus, akhlaknya yang bagus, budi pekertinya yang bagus, cara bertutur kata yang bagus, dan jangan lupa mendoakan teman-temannya, mendoakan Pak Guru Bu Guru isi, mendoakan sekolah kita, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nanti juga bisa lulus di SMK ini, ya, dengan husnul khotimah. Artinya apa? Artinya kita bisa lulus dari SMK ini dengan membawa hasil yang baik, hasil dalam perubahan perilaku kita maupun hasil dalam nilai kita semuanya. Habis lulus semoga nanti juga diberikan ya apa yang kita inginkan. Mau bekerja ya bekerja dengan pekerjaan yang baik, hasilnya baik, kemudian dilancarkan ya. Allahumma amin. Kemudian kalau akan menikah ya, yang siap menikah ada belum di kelas ini? Ya, diberikan jodoh yang baik ya, yang solih itu ya Mbak Alimah Desi. Halo Mbak Alimah Desi, sudah mulai sendiri toh ini ya. Mbak Un juga nih. Ya, insyaallah. Mungkin anak-anakku semuanya kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucap apa? Alhamdulillah bersama-sama. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bisa berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat ya. Anakku semuanya, jangan lupa ini sudah waktunya sholat duha, kita sholat duha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kita pada pembelajaran pagi hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun tapi maksudnya kalau level ini apa tuh? Kalau posokan dulu level ya. Silakan kalau mau sih bincang-bincang dulu ya. Kita sudah berakhir ya. Terima kasih. Kencang cuk. Panas sih. Panas yo. Yo kayak betul. Rivo. Ang salamat.